Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas trader versus investor. Banyak sekali perdebatan tentang mana yang lebih bagus, jadi trader atau jadi investor. Baik, perdebatan ini sama seperti perdebatan debat kusir. Setiap berdebat itu selalu ada parameternya, harus ada ukurannya. Contoh sederhana ya, kita sedang memperbaiki AC ruangan, aircon ya. Si yang servis bilang sudah dingin pak, terus kita mengatakan masih belum dingin, dan waktu itu ditesnya malam hari, sehingga kalau malam mungkin dingin, tapi kalau di siang bolong mungkin panas. Percuma berdebat, satu bilang sudah dingin, satu bilang belum dingin. Cara yang terbaik adalah ambil termometer, ukur berapa hasil dari termometer, berapa derajat Celcius, itulah yang menentukan dingin. Jadi ada parameternya. Jadi nggak usah kita berdebat mana yang lebih bagus jadi trader atau investor. Tergantung cara pandangnya. Oke, seorang trader dia tentu fokus pada price action. Dia tidak terlalu fokus dengan fundamental, dia nggak fokus. Pokoknya hari ini dia bisa cuan berapa, baik itu di saham, baik itu di forex maupun di kripto. Jadi populasi traders itu paling banyak di dunia. Kenapa? Di lantai Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, di Bursa Efek Indonesia, di bursa manapun jumlah traders itu lebih banyak daripada jumlah investor. Artinya yang beli pagi, jual sore, beli pagi, jual pagi, ya. Jadi populasinya lebih banyak investor. Kenapa? Pertama, mereka ingin mendapatkan putaran ataupun pengembalian yang singkat. Tentu juga investasinya juga nggak terlalu banyak, karena mau masuk, keluar, dapat profit hari ini. Nah, jadi seperti itu. Dan mereka fokus melihat pergerakan price action, candlestick kalau di forex, di indeks ataupun di kripto, mereka melihat itu semua. Jadi nggak ada yang salah. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Suka-suka mereka mau jadi traders kan. Nah, yang investor juga kita nggak ngelarang Anda mau jadi investor, Anda mau analisa, mau beli 100 juta terus nanti untung 1 miliar 10 tahun, nggak ada masalah. Itu kan pilihan. Tapi jangan menjelek-jelekan, oh traders itu uang receh. Jangan sombong. Uang receh juga itu dari Tuhan. Gak usah sombong bahwa jadi investor itu uang banyak, terus yang jadi trader uang receh. Jadi saya berpesan pada yang suka sering ngomongin trading itu uang receh, hati-hati ya. Karena kalau Anda menganggap uang kecil itu uang receh, berarti Anda tidak pernah bersyukur. Jadi hati-hati dengan ucapan Anda. Jadi satu saat kalau nikmat itu diambil oleh Tuhan, Anda akan tahu bahwa ternyata uang receh itu kompos dari sukses Anda yang uangnya besar. Ya. Gak ada orang yang uangnya gede langsung gede, ya, dari kecil dulu kompos, dan sukses itu berproses. Jadi itu saja dari saya, gak usah menyalahkan atau mengatakan satu lebih benar dari yang lain. Tergantung cara pandang dan kesiapan Anda mau jadi apa. Oke, sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini banyak sekali pertanyaan dan saya coba menjawab tentang Pak Fir, gimana sih supaya kita sukses di Oplo? Baik, Oplo kita sudah tahu bahwa open sama dengan low pasti naik, open sama dengan high adalah pasti turun. Dan ini adalah konsensus antara buyer dan seller setiap harinya. Jadi, kalau ini konsensus, apa yang Anda harus pelajari? Yang Anda harus pelajari adalah pattern atau polanya. Untuk lebih mudah, Anda buat setiap hari list saham-saham yang Oplo yang naiknya sampai 20%. Anda buat list. Dari semua yang ada dalam list Anda bagi yang 20%, yang 15%, yang 10%, yang 5%.
Jadi sekarang Anda sudah punya list saham-saham yang naik 20%, 15%, dan 10% setiap hari. Nah, setelah Anda memiliki list, Anda akan mempunyai semacam batasan, saya mau trading di saham ini, saham. Jadi pada saat yang keluar saham A, B, C, D, Anda lihat, oh ini yang selalu 20%. Begitu open, Anda langsung beli. Nggak usah buka RTI lagi, periksa laporan keuangan, periksa fundamental. Nggak perlu. Karena apa? Pada saat Anda menjadi trader, fokus Anda adalah pada price action. Harga bergerak, Anda juga bergerak. Harga bergerak terus, Anda cepat keluar kalau sudah untung. Nah, jadi Anda buat yang 20%, 15%, 10%, sampai 5%. Nah, Anda tinggal masuk. Nah, kalau uang Anda 10 juta, probabilitas Anda untung sehari itu paling enggak 250.000 sampai 750.000. Cukup, udah segitu. Kalau 250.000, berarti sebulan Anda bisa dapat berapa? 5 juta, ya kan? Syukur. Hampir udah 50%-nya daripada modal Anda 10 juta. Jadi caranya seperti itu. Jangan tiap hari lihat sana, lihat sini, semua saham dilirik. Anda harus fokus, Anda harus buat polanya, buat patternnya, ya, sehingga Anda bisa fokus tiap hari. Saya hanya trading di saham yang ini aja. Makanya saya juga untuk trading Oplo, saya nggak pernah trading saham-saham yang lain. Saya trading hanya yang fokus, yang saya tradingin, dan saya tahu polanya naik 20% per hari. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Supaya nggak bingung-bingung lagi, buat list yang 20%. Ya, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk Anda. Jaga kesehatan Anda. Baik, teman-teman. Banyak juga pertanyaan, Pak Fir, kapan waktunya untuk WD? Nah, ini pro dan kon. Kalau saya setiap WD, setiap profit saya langsung WD. Jadi jangan gulung lagi. Banyak orang, oke Pak, saya udah untung 10 juta. Terus 10 juta ini saya beliin saham lain lagi. Maksudnya supaya portfolio saya berkembang. Berkembang kalau merah semua buat apa? Jadi kalau udah untung 5 juta, udah untung 10 juta, langsung WD. Langsung withdraw. Jadi nanti hitungannya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan kita udah bisa ngitung. Oh, return on investment saya ini sekian. Dalam catatan sudah di WD. Kalau cuma bilang, wah saya return 30% Pak, 50%, tapi masih di dalam portfolio masih belum dijual. Kalau udah dijual pun digulung lagi, itu jangan seperti itu. Ingat loh, di market itu hanya ada dua. Kamu yang ngambil duit dari market atau market yang ngambil duit kamu. Jadi jangan sampai Anda udah ngumpulin 100 juta, sekali ambil, market ambil langsung 100 juta, bahkan bisa 200 juta. Jadi lebih baik cepat-cepat WD. Kalau udah WD, udah profit, segera WD, habis WD, udah simpan. Nih. Nanti 1 tahun atau 6 bulan Anda bisa lihat, Pak, 1 tahun ini saya udah untung 100 juta. Nah, nanti setelah untungnya udah jelas 100 juta, oke, mau diapain 100 juta ini? Separuhnya mau dipakai atau separuhnya mau dibukain lagi RDN lain, atau semuanya dibukain RDN lain pun tidak ada masalah. Jadi catatan Anda, buatlah seperti catatan seorang fund manager. Fund manager yang mengelola dengan baik investasinya dan ada hasilnya. Jangan gulung terus, nggak ada waktunya, nggak ada timelinenya, akhirnya kegulung terus. Begitu Anda cek portfolio Anda udah 1 miliar, tapi isinya merah semua, nggak ada gunanya, ya. Oke, itu saja pesan dari saya. Semoga bermanfaat.